Kami ucapkan terima kasih, selamat datang dan selamat bergabung via Zoom kepada yang terhormat Ketua IDI Wilayah Lampung, Ketua IDI Cabang beserta jajarannya, yang kami hormati seluruh Ketua Perhimpunan, PDSP, Keseminatan, Senat, dan Dekanat. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara Rapat Pleno Diperluas dan Urung Rembuk Diskusi RUU Omnibus Law Kesehatan IDI Wilayah Lampung periode 2022-2025. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya pada hari ini Sabtu 15 April 2023 kita dapat hadir di tempat ini. Sebelum memulai acara, kami akan membacakan susunan acara pada acara siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IDI, ketiga pembacaan doa, keempat sambutan dari Ketua IDI Wilayah, yang kelima memasuki acara inti yaitu materi 1 dan 2, kemudian diselang istirahat sholat asar, kemudian materi ketiga serta penandatanganan komitmen, selanjutnya adalah foto bersama dan penutup. Marilah bersama-sama kita memulai acara ini dengan melafazkan basmalah. Untuk acara selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin tetap berdiri, dilanjutkan menyanyikan Mars IDI. Satukan profesi kita, Ikatan Dokter Indonesia. Berbakti selalu berkarya, menuju bangsa sehat sejahtera. Tuhan adalah saudara, bersatu dalam ikatan, menjunjung etik dan cita, bersama membangun bangsa. Mari kita tunaikan teguh cita dan kemandirian, luhur budi cerminan, integritas tegakkan, gerakkan
satukan cinta, sehatkan bangsa, jiwa dan raga. Mari bersama kita berkarya, membangun nusa bangsa. Setia bersatu, berbagi kembangkan ilmu, bersama berpadu, satu terus maju. Bersama bersatu, satu ini terus maju. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa. Bapak Ibu hadirin, agar telah apa yang kita laksanakan hari ini dapat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kepada Dr. Aditya Magister Biomed, dimohon kesediaannya untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Pada hari ini kami bermunajat kepadamu. Berikanlah kami selalu rasa syukur atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Jangan Engkau jadikan kami menjadi hamba-hamba yang mengkufuri nikmat. Allahumma ya Allah ya Zal Jalali wa Ikram. Berikanlah kami ilham-ilham yang baik, pegangan hidup yang diridhoi oleh Allah. Jangan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang selalu mengingkari nikmat dan selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk pada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batilan farzuqna tinabah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tunjukkanlah bahwa yang benar itu adalah benar adanya. Berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah bahwa yang batil itu adalah batil adanya. Dan berikanlah kami kekuatan untuk menghindarinya. Allahumma barik lana fi majlisina. Allahumma barik lana fi musawaratina. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah kata sambutan. Sambutan dari Ketua ID Wilayah Lampung periode 2022-2025 kepada Dr. Josie Harnos Mars, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang saya hormati seluruh para senior, para guru, para sejawat sekalian, ketua-ketua ID cabang se-Provinsi Lampung, para ketua dari Perhimpunan Dokter Spesialis se-Provinsi Lampung, dan juga sejawat-sejawat para pengurus ID wilayah Lampung yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, karena pada siang hari ini berkat izinnya lah kita semua diperkenankan untuk berkumpul
untuk bersilaturahmi, bermusyawarah, dan juga bertukar pikiran, merumuskan sebuah ide-ide yang luar biasa, yang mudah-mudahan bisa nanti kita menciptakan sebuah konklusi, sebuah hal yang baik untuk kedepannya, untuk Provinsi Lampung, untuk masyarakat Lampung. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sejawat-sejawat sekalian, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, atas kesempatannya, ya sudah bisa meluangkan waktu untuk hadir di kegiatan rapat pleno diperluas pada hari ini. Memang mungkin bisa dikatakan sedikit latar belakangnya agak mendadak. Kenapa kok nggak ada historinya apa-apa, nggak ada wori-wori bisik-bisik, tiba-tiba langsung jebret rapat pleno diperluas. Sebenarnya kegiatan hari ini adalah sebuah desakan dari pusat, desakan secara nasional, gerakan secara masif, mensosialisasikan sesuatu yang sifatnya saya yakin tidak semua sejawat, tidak semua dokter pasti memahami dan menguasai. Nah, dorongan itulah pada saat hari Minggu yang lalu saya mengikuti rapat pleno diperluas di PBID, tepatnya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Itu diikuti oleh seluruh ketua ID wilayah se-Indonesia dan juga seluruh ketua perhimpunan dokter spesialis se-Indonesia dan juga seluruh ketua keseminatan. Di situ dipaparkan bahwa kita dalam menghadapi masalah yang saat ini sangat krusial sekali, butuh sebuah wadah, butuh sebuah ikatan yang lebih kuat lagi, butuh sebuah kekuatan kebersamaan dan juga kekompakan. Karena yang kita hadapin ini, saya tidak berani mengatakan bahwa itu adalah sebuah musuh. Karena kita adalah bangsa yang sama. Tapi lebih mengatakan bagaimana mencari sebuah ideologi, mencari sebuah pemahaman, konsep berpikir, konsepsi yang lebih tepat untuk bangsa ini. Ada dua pemikiran, satu pemikiran dari mungkin bisa saya katakan dari Bapak Menteri Kesehatan, tapi pemikiran yang satunya lagi yaitu dari beberapa organisasi-organisasi kesehatan yang ada di Indonesia. Yang khususnya di sini adalah ID. Dorongan-dorongan ini yang harus kita samakan, yang kita tahu bahwa apa yang menjadi tujuan utama organisasi kita, dan membuat kita menjadi sebuah ikatan yang memang luar biasa, sehingganya kita maju bersama, kita menghadapi ini. Namun, saya mengajak juga kepada sejawat-sejawat dan senior sekalian, yang kita perjuangkan adalah konsep kebangsaan, bukan konsep parsial atau mungkin kekelompokan saja, atau mungkin hanya individu saja, tapi lebih kepada kebangsaan. Upaya yang nanti akan kita upayakan, yang kita lakukan, bukan semata-mata hanya untuk seolah-olah tanda kutip memenangkan ID. Yang kita menangkan adalah bangsa ini. Proses-proses dinamika yang kita hadapi adalah sebuah dinamika yang biasa. Perbedaan pendapat adalah sebuah keragaman, sebuah kekayaan. Namun, tetap ide-ide konsepsi-konsepsi setiap anak bangsa patut dan wajib dihargai. Kecuali setiap ide tersebut hanya untuk memikirkan golongan atau mungkin hanya sebagian dari masyarakat. Tidak mengatasnamakan bangsa ini. Kurang lebih seperti itu yang akan kita hadapi ke depan, yaitu tentang masalah rencana undang-undang dari kesehatan Omnibus Law yang sekarang sudah masuk ke dalam tahap masuk ke DPR untuk Komisi 9, sudah masuk ke finalisasi. Artinya kalau setelah dari Komisi 9 ini lolos, maka tinggal ketok palu. Walaupun mungkin membutuhkan waktu untuk sosialisasinya dan adaptasinya, itu sudah pasti, tapi kalau sudah ketok palu berarti sudah ada waktu timing yang ditetapkan untuk mulai dijalankan. Nah, salah satunya kita harus mengetahui dan memahami apa sih perbedaan antara yang dulu sebelum ada RUU Omnibus Law dengan yang sekarang akan kita masuki. Ada banyak sekali hal unik, misalnya salah satu contoh saja,
untuk draft yang mungkin banyak sekali beredar, draft undang-undang dari RUU Omnibus Law versi 1, 2, 3, 4. Tapi yang masuk ke dalam Badan Legislasi itu tidak yang beredar pada kita semua. Ini banyak hal unik, jadi akhirnya kita terkecoh dengan satu sama lain, mana sih yang akhirnya dibahas. Nah, karena ini sudah masuk ke dalam DIM akhir atau daftar inventaris masalah yang sudah terakhir, finalisasinya sedang dipertimbangkan dan dicek ulang dari Komisi 9 DPR RI, maka bisa dipastikan insya Allah tidak berubah. Nah, itu insya Allah nanti jam 4 atau jam 16.00 kita langsung mengundang Ketua Umum PBID, alhamdulillah bersedia, beliau nanti akan berbicara langsung memimpin rapat secara daring dengan kita semua di sini, dan juga melibatkan semua anggota-anggota, baik anggota perhimpunan, anggota cabang yang ada di Provinsi Lampung untuk juga coba ikut mendengarkan supaya tidak terjadi gagal paham. Itu satu yang saya harapkan. Berikutnya sebelum kita masuk ke dalam sesi ketiga nanti, ada beberapa hal yang saya anggap perlu dan penting juga untuk kita diskusikan bersama. Sesi pertama nanti insya Allah masuk kita sesi tentang merefresh, membuka kembali tentang seperti apa sih organisasi tata laksana dari organisasi kita ini. Banyak mungkin dari beberapa ketua cabang atau mungkin ketua perhimpunan yang masih kebingungan, ini posisi kita gimana sih kalau dokter mau praktek itu saat ini sebelum berlaku Omnibus Law, kita tuh harusnya seperti apa alurnya, mekanismenya. Kalau dia dokter spesialis harusnya bagaimana, kaitannya dengan cabang harusnya bagaimana. Mudah-mudahan nanti bisa kita kupas bersama dan bisa menimbulkan pemahaman dan konsep bersama supaya bisa kita jalankan dengan baik. Sesi keduanya yaitu tentang ada nanti saya minta masukan dari sejawat-sejawat sekalian. ID wilayah Lampung sudah lama ingin mengadakan sebuah estafet atau mungkin lebih maraton dari pertemuan ilmiah tahunan. Saya di awal tahun sudah bertemu dengan Kepala Dinas Provinsi Bunda Riana tentang perihal permasalahan apa yang ada di kesehatan di Provinsi Lampung ini, dan akhirnya saya minta data waktu itu dengan beliau, diberikanlah data inventaris permasalahan kesehatan dari A sampai Z, dari hulu sampai hilir. Dan kurang lebihnya ada beberapa bagian yang menjadi memang itu kapasitas dokter, yang mau tidak mau itu harus ID yang menjadi leading sektornya untuk memecah bagaimana kanal jalan keluarnya ada di organisasi kita. Terbentuklah sebuah konsep, kita harus membuat sebuah pertemuan ilmiah tahunan tapi sifatnya regional Provinsi Lampung untuk mengakomodir kurang lebih 2.500 dokter umum yang tersebar luas di Provinsi Lampung tentang peningkatan kapasitasnya, bagaimana caranya supaya setiap tujuan-tujuan yang sudah dibuat menjadi program prioritas nasional, menjadi standar pelayanan minimal dan lain sebagainya, itu bisa tercapai dengan baik di Provinsi Lampung. Maka tanggung jawabnya, contoh untuk kemarin ada perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 23 tahun 2023 kalau tidak salah, bahwa untuk pemeriksaan antenatal care itu wajib, mohon izin ya Dr. Bang Marzuki, jadi wajib untuk ada 6 kali pemeriksaan dan 2 diantaranya adalah pemeriksaan USG dasar kehamilan. Dan artinya di sini tanggung jawab ID juga kita bersama untuk bagaimana memberikan peningkatan kapasitas kemampuan untuk USG dasar kepada teman-teman sejawat dokter umum yang berjumlah kurang lebih 2.500 yang di Provinsi Lampung. Termasuk juga dengan penyebaran TBC, perubahan format penilaian bagaimana mengukur yang saat ini Indonesia menjadi ranking 2 di dunia. Yang sebelumnya ranking 3, alhamdulillah sudah ada peningkatan prestasi sekarang menjadi ranking 2. Ya artinya ini PR besar kita bersama juga. Formulasi apa, konsepsi apa yang bisa kita lahirkan, kita terapkan, kita laksanakan. Harus ada, harus lahir dari sini. Dan dimulai dari kita semua. Kalau seandainya ilmu itu hanya terpendam di beberapa dokter, beberapa orang, tidak merata, saya yakin itu tidak akan pernah bisa menjadi sebuah, tidak akan pernah terpecahkan. Kita pasti suatu saat bisa jadi menjadi ranking 1 untuk masalah TB, masalah HIV, dan penyakit-penyakit menular lainnya atau yang penyakit tidak menular. Mungkin itu aja gambaran dari saya, jadi saya harap nanti di sesi pertama kita tentang Ortala, sesi kedua nanti tentang kita urun rembuk bareng-bareng memberikan ide, masukan
untuk PIT pertama kita kemungkinan untuk pertama kali kita akan mengadakan di Lampung Tengah, dan nanti di tahun ini juga kita akan bergerak lagi ke kabupaten lainnya yang pasti akan mendekati teman-teman yang posisinya mungkin lebih perifer. Yang kita persiapkan tempatnya, fasilitasnya, yang bagaimana supaya yang penting representatif. Untuk materinya, untuk workshopnya yang akan kita buat, insya Allah sama dengan antara PIT rangkaian yang pertama, kedua, ataupun yang ketiga. Itu namanya pembukaan dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami dan juga bisa dimaklumi dari sejawat sekalian. Sekali lagi saya harapkan kontribusi ide-ide briliannya supaya kita menjadi sesuatu yang lebih kuat dan sesuatu yang lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat Lampung. Mohon maaf jika ada kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Memasuki acara inti kita pada hari ini, kita mulai untuk materi pertama tentang organisasi tata laksana yang akan dimoderatori oleh Dr. Harith Topan, spesialis radiologi, kemudian dengan narasumber Dr. Fatah Satyawibawa, spesialis THTKM. Kepada Dr. Harith Topan dan Dr. Fatah, dipersilahkan Dok untuk ke depan. Mungkin ada ralat sedikit untuk moderator dari Dr. Fatah, nanti yang untuk narasumber dari saya. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan siang ini kita akan sama-sama mencoba merefresh kembali tentang organisasi dan tata laksana Ikatan Dokter Indonesia. Karena memang pada saat pembentukan atau terbentuknya di wilayah struktur di wilayah yang baru ini, kami para pengurus menyadari bahwa pemahaman tentang tata laksana organisasi ini harus bisa dipahami dengan baik sehingga bisa ejawantahkan dan dilaksanakan sesuai dengan yang ada dalam tuntunan itu. Untuk itu saya persilahkan Dr. Harith Topan untuk memberikan materinya. Kemudian nanti setelah itu setelah selesai mungkin kalau memang waktunya ada kita akan adakan sedikit diskusi tentang materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Topan. Baik, terima kasih Dr. Fatah atas kesempatannya. Yang saya hormati Ketua ID Wilayah Lampung, yang saya hormati Ketua Majelis-Majelis, kemudian para senior, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis dan juga Keseminatan. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan tentang organisasi tata laksana ID, ya. Sebenarnya ini lebih ke selayang pandang saja, karena mungkin nanti kita akan lebih fokusnya ke diskusi, karena kan mungkin akan lebih banyak terjadi hal-hal itu tuh yang membingungkan adalah ketika di lapangan. Baik, oh ya, untuk sumbernya ini saya masih ngambil dari yang Ortal ID 2019, ini periodenya Dr. Daeng. Untuk yang 2022 dari periode Dr. Adib belum dirilis ya, sudah disiapkan tapi belum dirilis ke kita. Baik. Nah, untuk yang pertama tentang keanggotaan. Keanggotaan ID itu ada anggota biasa ya, anggota dokter spesialis dan juga anggota luar biasa. Mungkin untuk review dulu. Kalau yang anggota biasa adalah warga negara Indonesia yang memiliki ijazah dokter yang terdaftar sebagai anggota ID. Kalau spesialis sama anggota biasa yang telah melanjutkan pendidikan untuk menjadi dokter spesialis. Nah, untuk anggota luar biasa ini adalah anggota yang berasal dari lulusan atau dari WNA, warga negara asing, yang sifatnya memiliki registrasi yang sifatnya sementara dan diakui oleh pemerintah RI. Nah, untuk penerimaan keanggotaannya bukan ada di cabang ataupun di wilayah, tapi langsung di pengurus besar ID. Kemudian untuk
keanggotaan ini juga sering terjadi. Ini beberapa yang saya highlight. Ini untuk keanggotaan ini karena suka membingungkan. Ini dokternya atas dasar ini, oh ini karena PNS-nya saya di pesawaran jadi harus cabangnya ikut di pesawaran. Tapi pada dasarnya untuk keanggotaan sendiri, untuk anggota diberikan kebebasan untuk memilih. Acuannya boleh berdasarkan KTP atau tempat tinggal, domisili, tempat kerja ataupun tempat praktek. Kemudian satu anggota ID hanya miliki KTA ID satu saja, tidak boleh lebih. Nah, ini kenapa saya ambil, ini kalau dari Ortala banyak sekali bab-babnya, tapi saya ambil beberapa. Untuk yang anggota biasa ini dilantik oleh ID cabang. Ya, ini untuk pelantikan anggota baru. Dan itu dilakukan minimal 2 kali setahun. Kemudian untuk anggota luar biasa dilantik langsung oleh PBID. Nah, kenapa saya highlight susun acaranya? Kenapa? Karena tata cara pelantikan anggota baru ini sering terlewat. Terus terang kami pun di pesawaran untuk pelantikan anggota baru karena jumlah cuma 1, 2 yang masuk, jadi kita tidak pernah seremonial melaksanakan acara pelantikan yang resmi, pembukaan meninggal Indonesia dan sebagainya. Tapi tetap saya paparkan di sini karena untuk pengetahuan bahwa sebenarnya untuk pelantikan anggota baru itu ada seremonialnya, seperti itu. Kemudian untuk kartu tanda anggota atau KTA diterbitkan oleh PBID, wajib dimiliki setiap anggota ID, diperpanjang 3 tahun sekali. Dan diperpanjang itu dilakukan 2 bulan sebelum berakhir. Ya. Tapi untuk saat ini KTA tidak lagi dalam bentuk fisik, tapi bentuknya udah e-KTA, ya, gitu. Tapi kalau memang mau dicetak itu dikembalikan ke cabang masing-masing, silahkan dikoordinir. Dari PBID menyarankan seperti itu. Kemudian ada lagi KTA ID sementara. Jadi diterbitkan oleh ID cabang. Ya, ini diterbitkan oleh ID cabang. Masa berlakunya hanya 6 bulan dan anggota yang memiliki KTA sementara tidak memiliki hak dipilih. Nanti kalau dia berkesempatan untuk mengajukan diri sebagai calon ketua dan sebagainya, dia tidak bisa karena dia tidak memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam forum pemilihan. Kemudian hak anggota yang pertama adalah memperoleh perlindungan dan pembelaan, di mana dalam melaksanakan tugas ID dan pekerjaannya, itu anggota ID dilindungi dan didampingi oleh Biro Hukum, Pembinaan dan Pembelaan atau BHP 2A. Kemudian mendapat manfaat dari upaya organisasi, diantaranya adalah P2KB. Jadi untuk SKP dan sebagainya itu adalah merupakan hak dari anggota. Nah ini untuk mutasi, ini sering sekali mutasi. Keanggotaan dari pindah cabang antar cabang itu ada formulir yang harus diisi, ya. Ini nanti ada di lampiran Ortala. Dan yang paling sering yang ini nih, yang poin kedua, anggota ID yang bersekolah, baik itu tugas belajar misalnya minimal 1 tahun atau lebih, misalnya sekolah spesialis lagi, itu dia wajib pindah ke ID cabang tempat dia bersekolah, gitu. Kemudian ada sanksi-sanksi dan pemilihan anggota. Untuk sanksi ini dari teguran lisan tertulis, pencabutan rekomendasi izin praktek, pencabutan keanggotaan sementara, sampai pemberhentian tetap sebagai anggota. Ya ini, dan untuk sampai keluarnya sanksi ini, ID cabang, terutama di cabang, ya itu membentuk tim khusus. Jadi tidak boleh hanya ketuanya saja. Jadi ada tim khusus yang dibentuk oleh ID cabang untuk menilai bagaimana kejadian yang dialami atau dilakukan oleh sejawat tersebut sehingga muncullah sanksi-sanksi. Dan dalam prosesnya si anggota yang melakukan pelanggaran itu berhak mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari BHP 2A. Yang berikutnya adalah rekomendasi izin praktek. Nah, anggota biasa memperoleh rekomendasi dari ID cabang. Dan untuk pengurus yang perlu diperhatikan adalah ternyata penerbitan rekomendasi izin praktek itu paling lambat 7 hari kerja setelah persyaratan lengkap, jadi nggak boleh diundur-undur. Dan apabila terdapat kendala dalam penerbitan rekomendasi izin prakteknya, anggota yang mengajukan rekomendasi boleh mengadukan ke jenjang di atasnya. Kalau misalnya anggota di cabang, berarti dia boleh mengadukan di wilayah. Kalau belum beres juga di wilayah, boleh dilaporkan lagi ke PBID. Oh, terlalu kecil ya. Jadi ini adalah struktur pengurus ID. Ini enggak. Jadi untuk yang bagian atas itu untuk pengurus minimal dari pengurus
besar ID atau PBID, yang bawah kedua itu adalah untuk pengurus ID wilayah, dan yang paling bawah itu adalah pengurus ID cabang. Pada dasarnya itu adalah struktur pengurus minimal yang ada dalam kepengurusan ID. Dan prinsip penyusunannya adalah disusun berdasarkan kebutuhan dan situasi yang berkembang. Artinya struktur pengurus itu boleh diperkecil ataupun diperbesar sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing. Struktur kepemimpinan dan pembagian tugas serta kewenangan tugas harus jelas. Sebenarnya semua ada di dalam Ortala, bagaimana tugas dan kewenangan dari ketua dan sebagainya sampai bidang-bidang semua sudah ada. Hubungan kerja terkendali dan terkoordinasi. Kemudian untuk pengurus ID wilayah dan cabang, untuk anggota ID itu boleh menjadi ketua ID maksimal 2 kali kepengurusan. Kemudian untuk pengurus ID wilayah dilantik oleh PBID, ID cabang dilantik oleh ID wilayah. Ketua ID tidak dapat apabila ketua ID yang terpilih dalam 6 bulan tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut, maka salah satu pengurus ID diangkat sebagai pejabat ketua ID. Ya. Nah, berikutnya adalah terkait perhimpunan dan keseminatan. Jadi di dalam ID itu ada lagi perhimpunan dan keseminatan, di mana perhimpunan yang ada dalam organisasi ID merupakan kelengkapan organisasi yang mendukung dan membantu organisasi menyelenggarakan kewenangan di bidang pelayanan dan pengembangan keilmuan. Yang saya highlight adalah apabila terkait masalah kebijakan dan kewenangan, itu tetap akan kembali ke pengurus PBID. Nah, yang berikutnya adalah Perhimpunan Dokter Pelayanan Primer, itu yang ada di kita adalah PDUI. Kemudian Perhimpunan Dokter Spesialis, itu banyak. Kemudian yang mengkoordinirnya adalah MPPK. Yang melantik untuk kepengurusan dari Perhimpunan Dokter Spesialis, untuk PDSP Pusat yang melantik adalah PBID, sedangkan untuk yang PDSP wilayah, terutama kayak seperti di Provinsi Lampung, yang melantik adalah dari ID wilayah. Dan ada yang terakhir adalah keseminatan. Kemudian di dalam ID juga selain ada perhimpunan juga ada majelis-majelis. Yang pertama adalah Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK. Ini juga sama, MKEK Pusat dibentukkan saat muktamar, kemudian MKEK Wilayah dibentuk saat muswil, dan MKEK Cabang dipilih oleh Ketua ID Cabang dan dilakukan saat musyawarah cabang. Tugas dan wewenangnya sama, baik dari pusat maupun sampai di cabang. Tugas pembinaan, pengawasan dan penilaian, tugas kemahkamahan, dan penegakan etika profesi. Dan ada majelis-majelis lain, yaitu ada MPPK, Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian, yang ini membawahi dan mengkoordinir dari perhimpunan-perhimpunan dokter spesialis tadi. Ini MPPK Pusat dipilih oleh utusan Perhimpunan Keseminatan MPPK Wilayah, ini saat muktamar, kemudian MPPK Wilayah dipilih oleh utusan Perhimpunan atau Keseminatan Cabang saat muswil. Nah, di dalam ID itu ada kegiatan-kegiatan yang menjadi pertemuan-pertemuan yang menjadi sakral pada akhirnya, itu adalah pertama muktamar. Muktamarnya adalah kekuasaan tertinggi organisasi tingkat nasional. Jadi semuanya berdasarkan hasil muktamar. Kemudian ada musyawarah wilayah, dilakukannya untuk tingkat wilayah atau tingkat provinsi. Ada musyawarah cabang, ini untuk tingkat cabang atau tingkat kabupaten. Kemudian ada lagi Rakernas, Rapat Kerja Nasional. Ini biasanya hanya dihadiri oleh pengurus PBID dan seluruh ID wilayah. Yang dibahas adalah tatib muktamar, kemudian tatib pemilihan ketua umum dan ketua-ketua majelis. Ini dilakukan biasanya sebelum muktamar. Nah, untuk organisasi sendiri itu berhak untuk memiliki kekayaan ya, atau uang kas, itu biasanya diperoleh dari iuran anggota. Dan untuk saat ini besaran iuran anggotanya adalah 30.000 per orang per bulan. Nah, dari 30.000 itu 5%-nya akan disetorkan ke PBID dan 10%-nya akan disetorkan ke ID wilayah. Tapi untuk cabang-cabang diberikan keleluasaan atau kelonggaran untuk mengimprovisasi nilai dari besaran iuran tersebut. Misalnya dari 30.000 yang diusulkan atau ditentukan oleh PBID, boleh nih cabang A itu 50.000, tapi itu harus disepakati saat musyawarah cabang. Mungkin dengan penilaian-penilaian bahwa tempat kami jauh, anggota kami sedikit, kalau cuma 30.000, nanti uang kas kami itu tidak akan terkumpul gitu. Jadi mungkin kami akan ngambilnya
50.000 atau 100.000 seperti itu. Kemudian keuangan setiap pengurusan wajib diaudit oleh auditor independen. Dan terakhir ini yang saya highlight adalah besaran iuran perhimpunan, ini terkait perhimpunan. Jadi di perhimpunan dan keseminatan juga itu kan ada iuran ya, di luar iuran dari ketetapan oleh PB yang 30.000. Itu besaran iuran perhimpunan dan keseminatan ditetapkan melalui kongresnya masing-masing. Artinya dari kongresnya perhimpunan dan keseminatan itu besarannya silakan tentukan masing-masing. Dan 20% dari iuran itu disetorkan ke PBID. 20% dari iuran yang dari perhimpunan, bukan yang anggota, karena anggota kan diurus oleh cabang. Gitu. Nah, kemudian ada atribut-atribut, kita punya logo, bendera, atribut, himne, dan mars. Ini logo ID, kita ada pataka ID atau bendera ID. Ini kalau misalnya acara-acara ID, pataka harus selalu ada. Kemudian atribut, kita ada badge, kemudian ada jas ID, ada pin, stiker, topi, dan lain-lain yang suka kalau ada pas seminar atau pas lagi ada muktamar suka dijual seperti itu. Kemudian himne ID, kita ada himne ID, ini dinyanyikan setelah Indonesia Raya, dinyanyikan saat muktamar, muswil, muscap, kongres perhimpunan, pelantikan pengurus. Sedangkan Mars ID sama dinyanyikan setelah Indonesia Raya, tapi dinyanyikan saat rakernas, raker, seminar, dan kegiatan lain. Jadi masing-masing himne dan mars itu punya tempatnya masing-masing untuk dinyanyikan. Demikian sekilas tentang Ortala yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti kita lebih banyak ke diskusi. Nanti diskusi ini juga nanti bisa, saya minta izin kesidanya Pak Ketuwil untuk bisa membantu untuk memberikan masukan arahan ke teman-teman nanti dalam sesi diskusi. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya Dr. Haritopan. Mungkin kita langsung sesi diskusi ya Pak Ketua ya. Mohon Pak Ketua, kemudian Dr. Haritopan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau diskusi terkait dengan topik yang baru saya paparkan. Baik, sejauh sekalian, senior sekalian, mungkin saya ingin membuat sebuah mungkin penjelasan sedikit dari yang pernah ada yang didiskusikan di dalam grup ID Wilayah Reborn. Jadi terkait tentang rekomendasi dokter spesialis, artinya rekomendasi. Nah, di sini kan kami mengundang semua ketua-ketua ID cabang Selampung dan juga ketua perhimpunan Selampung. Tujuannya bisa supaya kita memiliki satu sudut pandang dan satu pemahaman yang sama. Nah, saya sedikit menjelaskan bahwa kalau berdasarkan dari ADART yang mungkin tadi baru saya share, itu rekomendasi hanya diberikan, yang memberikan rekomendasi itu hanya di tatanan ID cabang. Betul. Artinya untuk ke dinas kesehatan, rekomendasi itu yang dibutuhkan adalah rekomendasi ID cabang. Artinya ini hubungan antara organisasi ID dengan dinas kesehatannya. Namun ada yang belum diatur. Dan jelas memang yang sesuatu yang belum diatur ini menurut saya perlu dilaksanakan dan bila perlu wajib dilaksanakan, namun tidak bisa dituliskan, tidak bisa tertulis. Mungkin kelihatannya seperti ambigu. Ya betul, kenapa? Karena kalau seandainya ditulis, nanti justru seolah-olah kita menabrak atau membuat sebuah aturan baru yang memang saat ini apalagi dalam kondisi kita lagi gonjang-ganjing jelas kurang pas. Kita jadi bahan permasalahan itu nanti. Nah, artinya adalah setiap ketua ID cabang yang menerima dokter spesialis untuk berpraktek di tempat wilayah kerjanya masing-masing wajib mempertanyakan
rekomendasi dari perhimpunannya masing-masing. Harus. Karena saya yakin sekali tidak semua ketua cabang, tidak semua pengurus cabang mengerti tentang latar belakang etika sejawat tersebut, mengerti tentang latar belakang praktek dari sejawatnya tersebut. Karena yang lebih mengetahui jelas sudah pasti dari perhimpunannya masing-masing. Nah, ini yang saya perlu garis bawahi, bahwa kalau dituntut untuk aturan secara tertulisnya tidak ada. Tapi justru nilai etika yang dimiliki antara satu sejawat dengan sejawat yang lain itu justru ada pada prosesi-prosesi sebelum rekomendasi dari ID cabang dikeluarkan kepada Dinas Kesehatan atau Dinas Satu Pintu. Nah, ini yang ada beberapa kasus mungkin pernah kita temukan. Saya tidak mau menyebutkan tentang nama orangnya siapa, tapi pembelajarannya yang perlu kita garis bawahi sehingganya terjadi banyak kecolongan. Apalagi misalnya dokter-dokter yang mungkin, dokter spesialis yang mungkin jumlahnya agak langka ya, misalnya seperti kayak dokter Tuti, spesialis gizi, atau untuk dokter akupuntur misalnya seperti itu dan lain sebagainya. Kalau tidak ada kita mendapatkan rekomendasi atau keterangan dari perhimpunan, saya khawatir nanti pernah terjadi lagi ada dokter palsu seperti yang di beberapa tempat yang ada di Lampung ini. Oke, nggak apa-apa, ini pembelajaran, sekali lagi bukan tentang nama. Salah satu contoh pernah kejadian di Lampung Utara. Dokter penyakit dalam gadungan. Sampai pada saat mau ditangkap, nggak taunya dokter udah kabur, langsung naik bus dari rumah sakit X tersebut. Karena terputusnya hal ini. Maka saya harapkan tidak ada lagi di antara kita cabang-cabang yang memberikan rekomendasi tanpa adanya rekomendasi sebelumnya dari perhimpunan-perhimpunan. Seperti itu. Hal ini yang kita antisipasi. Dan juga penting untuk mengetahui silaturahmi dengan semua sejawat-sejawatnya yang satu spesialisasi. Jangan sampai nanti ada dokter baru nyelonong, entah dari mana, tiba-tiba langsung minta karpet merah pengen masuk ke ini. Tanpa ada mau mengenal senior-seniornya di Lampung, di tempat yang dia akan bekerja. Itu kegagalan etika kita. Dan perlu juga kita garis bawahin di sini karena untuk menjaga etika yang saya tekankan tadi, menjaga silaturahmi yang saya tekankan tadi, bukan bermakna kita menghalang-halangi tanpa sebab. Karena di saat masuk ke dalam rekomendasi dari PDSP tadi sudah disampaikan kepada ID cabang, maka ID cabang yang perlu menelaah di situ apakah di situ ada faktor-faktor lainnya. Dan kalau seandainya pun ID cabang menerima laporan, seandainya ada dokter spesialis yang tidak diperbolehkan masuk ke satu wilayah cabangnya, padahal di situ ada kebutuhan, wajib pula ketua-ketua cabang untuk mempertanyakan, mengkonfirmasi kepada perhimpunan spesialis yang dimaksud. Karena tidak penolakan, penundaan tanpa persyaratan tanpa alasan yang jelas juga itu bukan sebuah kebenaran. Menolak, saya nggak bisa menerima si dokter A, kenapa? Karena saya nggak suka aja sama dia, itu bukan alasan. Kita bisa mengukur dari jumlah kebutuhan, mengukur dari rumah sakit, dari jumlah rumah sakit misalnya begitu. Saya harapkan objektivitas penilaian itu yang harus kita kedepankan, yang menyatakan bahwa betul kita punya perhatian terhadap provinsi ini dan juga wilayah kita masing-masing, terhadap kebutuhan dokter yang ada di tempat kita masing-masing. Mungkin itu hanya pembuka aja, mudah-mudahan dari sini, dari apa yang saya coba jelaskan, ada masukan-masukan mungkin, atau mungkin ada yang ingin disempurnakan. Saya persilahkan kepada sejawat-sejawat dan senior sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Izin dok, perkenalkan saya Tabrani Putra dari ID Cabang Tulang Bawang. Masalah iuran ID yang ingin saya bahas. Masalah iuran ID ini kan sebetulnya masalah uang ini yang dijadikan masalah dari orang-orang, misalnya dari organisasi atau bagian lain yang ingin memecah atau mengubah ID. Jadi waktu Muswil kemarin saya memberikan saran bagaimana kalau untuk iuran ID itu kita seragam. Jadi tidak diserahkan ke ID masing-masing. Jujur itu menjadi keributan buat kami di bawah sebetulnya. Jadi ada kalau anggota kami hanya 100 terus kami akan menaikkan 200, mereka akan lari ke menjadi anggota ID Bandar Lampung lebih murah. Jadi itu jadi masalah buat kami. Dengan pindahnya begitu biasanya banyak kok yang pindah karena tempat tinggal dan lain-lain. Jadi maksud saya bagaimana kalau kita memiliki keseragaman sehingga kalau kita diserang kita memang punya SK dari PB atau dari wilayah. Kalau memang PB se-Indonesia kita belum bikin kesepakatan, tapi kita bikin kesepakatan dulu di wilayah Lampung. Kemudian untuk rekomendasi juga begitu. Di wilayah cabang A 1 juta, di wilayah cabang B 2 juta, di wilayah kita 1,5 juta, itu juga jadi keributan. Jadi ada juga yang cabang hanya 200.000, gitu rekomendasi. Jadi kita ini kalau seperti itu mengambil keputusan itu agak berat, walaupun sebetulnya kalau rekomendasi misalnya cuma 1 juta dalam 5 tahun ya berarti dia ngasih organisasi itu cuman berapa ya? 200.000 setahun lah. Jadi saya hitung itu sekitar 15.000 1 bulan. Tapi kan nilai pada saat pembayaran 1 juta itu sangat besar pada saat pertama itu. Gitu. Jadi maksud saya kalau ada keseragapan kita akan lebih mudah mengontrol masalah-masalah yang mungkin muncul. Gitu dok. Kemudian yang kedua dok yang ingin untuk rekomendasi perhimpunan. Rekomendasi perhimpunan ini mengapa kita serahkan di ID cabang dengan dasar etika, tapi kita tidak membentuk aturan. Itu agak sulit menjalankan. Etika itu batasannya luas dok. Batasannya sangat luas. Juga bisa jadi sempit. Misalnya nanti junior saya dari Unsri datang, kemudian kamu kalau mau ngopi dulu sama saya. Bisa masuk etika, bisa enggak, bingung. Yang etika seperti itu karena etika ini norma. Norma itu sulit untuk itu. Jadi maksud saya kalau saya ada satu misalnya dokter penyakit dalam yang masuk, kami sih nggak ada masalah, memang boleh-boleh saja. Tapi masalahnya ke perhimpunan karena dia dari perhimpunan yang di luar wilayah, kemudian minta rekomendasi langsung ke ID. Kami tidak punya hak dok untuk menyuruh dok silahkan ke di Lampung dulu untuk minta rekomendasi. Kami nggak punya aturannya mana. Dia akan membawa masalah itu ke bidang hukum. Kami apa? Etika itu nggak bisa dihukum masalahnya. Etika itu tidak bisa dipidana. Etika itu jadi kalau kita bicara etika cuman ya hukumannya adalah hukuman sosial. Tapi kalau dia bawa saya minta rekomendasi harus ini, saya nanya rekomendasi dari perhimpunannya nggak ada ya, udah, oh dokter begitu bentuk. Tapi apa itu rekomendasi ID-nya tetap harus keluar kan? Dan masalah yang akan muncul pada saat berjalannya 5 tahun itu pasti ada, gitu. Baik dari kecurigaan dari perhimpunan ke ID, kecurigaan dari ini ke ID. Jadi itu menjadi clash buat kita dok. Jadi saya minta kalau memang setuju dok, dibuat saja bahwasanya memang ID cabang kalau ada ini harus ada rekomendasi dari perhimpunan secara tertulis. Jadi enak dok. Kami lempar ke dinas kesehatan nggak mau juga. Kemarin kami ngobrol ke dinas kesehatan Tulang Bawang, kemudian dinas kesehatan, wah dok saya nggak mau masuk dalam urusan itu, ini peraturan kami rekomendasi ID nggak ada loh rekomendasi perhimpunan, masa ucuk-ucuk kami minta.
Nah, itu yang jadi masalah, Dok. Jadi ditetapkan saja, Dok. Jadi rekomendasi perhimpunan itu adanya di ID cabang gitu, Dok. Jadi dia syarat mendapatkan rekomendasi ID adalah salah satu rekomendasi dari perhimpunan. Saya rasa mungkin nggak salah ya, Dok, ya, kalau kita buat seperti itu, Dok. Oke, terima kasih, Dok. Mungkin dimasukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Dokter Haritapan ada yang bisa dijawab atau dikomentar. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Tabrani atas pertanyaannya. Jadi terkait masalah keseragaman iuran, sebenarnya dari PBID kan sudah menyeragamkan bahwa iuranlah 30.000. Tapi di Ortala juga diberikan kelonggaran bahwa cabang boleh menyesuaikan. Artinya kalau memang dia di ujung daerahnya segala macam, jumlah anggotanya sedikit dengan pertimbangan tadi, selama itu hasil dari musyawarah cabang dan itu di SK-kan oleh cabang, itu boleh. Seperti itu. Kita juga pernah mendiskusikan ini waktu di Raker, ya, waktu di Raker, bahwa termasuk tentang keseragaman biaya rekomendasinya, ya waktu itu. Karena kan banyak perbedaan nih, kayak misalnya di daerah yang lebih jauh, mungkin biaya rekomnya lebih mahal, atau biayanya justru yang tempat praktiknya lebih banyak, biaya rekomnya lebih mahal. Itu sudah, setahu saya sudah kita pernah bahas di Raker. Cuman memang kita belum mengeluarkan SK ya Pak Ketua, setahu saya. Tapi sudah menjadi ada dalam agenda untuk di wilayah seperti itu. Tapi kembali lagi sih, kalau memang kita mau seragamkan terkait, ini pendapat saya pribadi ya, mohon maaf, kalau masalah iuran diseragamkan karena kondisi tiap-tiap cabang itu berbeda. Kondisi tiap cabang berbeda. Bandar Lampung kalau nariknya 50.000 itu duitnya pasti banyak banget. Ketika dia iurannya 15.000 aja, itu duit kasnya banyak. Ya, dibandingkan kami yang mungkin di perifer yang anggotanya hanya 25 orang, 30 orang, nggak mungkin kami nariknya 15.000. Pasti biar kita punya dana operasional, paling tidak kita nariknya di 50.000. Tapi kembali, selama itu hasil kesepakatan mufakat di musyawarah cabang dan itu di SK-kan oleh cabang, setahu saya itu boleh. Demikian. Tapi untuk masalah tadi Pak Ketua, masalah rekomendasi perhimpunan ya yang disampaikan Ketua, mungkin Pak Ketua bisa. Oke, baik. Makasih Dr. Tabrani. Begini, saya mungkin coba mengulas kembali ya duduknya kita sebagai ketua. Seperti halnya misalnya saya sebagai ketua ID wilayah, terus ada Dr. Tabrani sebagai ketua ID cabang, dan juga teman-teman yang lain sebagai ketua perhimpunan dan lain sebagainya. Sejawat sekalian, tadi sudah sekilas sudah sempat dipaparkan oleh Dr. Haritopan. Untuk menetapkan sebuah kebijakan itu ada namanya tatanan-tatanan yang dianggap disakralkan. Misalnya kalau misalnya tingkat nasional adalah muktamar, kalau untuk di wilayah namanya muswil, di cabang namanya muscap. Tapi di bawah itu ada lagi rapat-rapat, ada rapat kerja, itu juga tingkatan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, yang paling penting sekali untuk kita garis bawahi adalah ketua dan pengurus adalah semuanya adalah petugas eksekutif, penjalan amanahnya. Tapi semua masukan ketetapan itu ada pada legislatifnya, yaitu anggota. Dan anggota tidak bisa semena-mena, tiba-tiba hari ini pengennya apa, besoknya pengennya apa. Kita punya tahapan-tahapan di situ, kita punya rapat muscap itu ya setiap berapa tahun sekali, 3 tahun sekali, ya 3 tahun sekali. Nggak bisa kita pengen tiap bulan, pengen supaya untuk menetapkan merubah nilai iuran untuk cabang ini, ya enggak seperti itu. Nah, makanya artinya saya harapkan di sini para ketua bisa menyampaikan kepada seluruh anggota siapapun itu, yang kita jalankan ini adalah sebuah amanat yang sudah disepakati oleh seluruh anggota dalam musyawarah yang sakral. Musyawarah cabang misalnya, rapat kerja misalnya, iuran ditetapkan, misalnya sudah kemarin itu ditetapkan nilainya 50.000 seperti yang disampaikan tadi oleh Dr. Haritopan. Ya, kalau sudah ditetapkan 50.000,
Kalau saya tidak mengawal kebijakan yang dibentuk oleh para legislatif ini, maka saya gagal dalam menjadi eksekutif artinya. Saya gagal dalam memimpin, dalam menjadi pengurus. Yang saya jaga ini bahkan saya tidak suka pun bisa jadi terhadap sebuah keputusan yang diambil dalam sebuah mufakat. Tapi karena itu sebuah tugas memang jadi tanggung jawab, mau tidak mau tetap harus kita jalankan. Dan itu yang harus kita tanamkan ke setiap anggota. Karena kalau untuk ngeladenin semua orang pasti ingin mencari yang murah, gampang, cepat. Ya nggak ada, kalau murah gampang cepat berarti kita jangan-jangan fungsi dari organisasi nggak berjalan, jangan-jangan. Dan artinya oke, murah kita bisa maklumi, tapi gampang dan cepat ini relatif. Gampang dan cepat ini tergantung. Ini butuh kebijaksanaan dari semua teman-teman sekalian. Nah oke, itu satu yang mau saya tadi tanggapin. Yang kedua, untuk perihal rekomendasi tadi kita tetapkan, tapi hanya berada di tatanan cabang ya, artinya akan coba kita pertimbangkan. Nah, mungkin nanti coba saya butuh masukan. Karena begini, kalau seandainya kita membuatkan sebuah rekomendasi atau surat keputusan tentang rekomendasi PDSP kepada ID cabang, dan itu tertulis dalam kondisi yang lagi gonjang-ganjing seperti ini bisa digoreng orang. Tiba-tiba nanti surat keputusan Ketua ID Wilayah Lampung terhadap ini nanti masuk ke medsos atau apa, akhirnya habis kita digoreng. Saya bukan masalah takut dengan itunya, tapi yang saya takutkan adalah dampak di luar dari Lampungnya, yang tidak mengerti dan memahami akhirnya mempermasalahkan itu jadi bahan bulian lagi. Tapi nggak apa-apa, saya akan lakukan kalau memang ini menjadi sebuah konsekuensi kita bersama. Yang saya butuhkan sekali lagi, saya pun menghargai, kalaupun itu memang dari teman-teman sekalian sebagai legislatif yang ada di wilayah ini, kami di sini sebagai eksekutif, kami berjanji akan menjalankan. Mungkin di sini dibutuhkan juga dari masukan dari PDSP yang lain. Apakah dalam kondisi yang sekarang cukup ideal kita menciptakan sebuah surat keputusan terkait dengan rekomendasi dari PDSP ke cabang. Nanti gorengannya sudah terbaca sih kalau seandainya masuk ke media. ID mempersulit, senior mempersulit, padahal itu semuanya hanya permukaan-permukaan aja yang langsung dicubit untuk menjadi bahan gorengan. Padahal ada tatanan di situ. Dan saya yakin itu pasti akan terjadi. Jadi tidak apa-apa. Saya butuh masukan mungkin dari senior-senior dari PDSP yang lain, seperti apa layak, kalaupun memang itu dianggap dibutuhkan dan aman untuk kita jalankan dan itu diperintahkan kepada kami, ID wilayah wajib membuatnya, wajib menjalankannya dengan catatan konsekuensinya kita hadapi bersama. Silakan waktu dan tempatnya kita kembalikan. Mungkin bisa ditanggapin mungkin dari senior-senior. Dr. Retno mungkin bisa, mungkin minta tolong, maaf mic-nya. Ini Mbak. Ya, yang terima kasih kesempatannya. Kalau menurut saya kita yang dari perhimpunan yang mengetahui wilayah kita, yang mengetahui adalah anak-anak kita, adik-adik kita kan yang mengetahui kita. Jadi sebaiknya memang harus ada surat dari perhimpunan untuk ke ID. Dan tadi juga ada cerita tentang dokter penyakit dalam palsu ya. Nah itu kalau bukan gadungan ya. Nah itu kalau perhimpunannya nggak tahu kan juga kita nggak tahu ID-nya. Jadi ini itu pengamanan kita juga. Dan yang ketiga bagi kami sendiri itu kita perlukan untuk pemetaan. Karena kami harus memetakan daerah-daerah mana yang belum ada dokternya, dokter spesialisnya. Jadi untuk kami itu perlu. Ya. Artinya dari ID wilayah membuat secara tertulis ya dok ya? Oke, baik. Bagaimana mungkin dari teman-teman PDSP yang lain? Mohon masukannya, silakan dokter. Mungkin dari PRK, apa dok? Terima kasih.
Intinya sih saya setuju sama Dokter Retno. Ya, jadi sebetulnya kami dari Perki sendiri, ya dari pusat itu sudah diamanahkan untuk mengatur distribusi. Apalagi kami ini lagi kebebanan tentang jejaring kardiovaskular, di mana dokter jantung itu distribusinya tidak merata, gitu. Ya, makanya saya juga agak bingung dengan wacana bahwa tidak ada rekomendasi dari organisasi profesi. Yang saya pikirin nanti itu malah terjadi eksodus dokter-dokter ke Jakarta. Orang saya aja sudah mulai tertarik pindah ke Jakarta. Saya aja sudah mulai tertarik ini tidak ke Jakarta. Ternyata kerjanya lebih ringan, 2 minggu aja udah cukup, udah tuh 2 minggu libur. Gitu, ini guyonan aja sih Dok. Tapi ini memang benar gitu loh. Kalau memang ada kesempatan seperti itu, saya juga akan pindah gitu loh. Gitu. Jadi saya rasa wajib sih. Jadi dalam hal ini jantung itu ini ya dalam hal ini Abdul Muluk itu sebagai strata utama. Kemudian dia membawahi 8 kabupaten RSU. Nah ini gimana kami akan menempatkan dokter-dokter kalau memang kami ini tidak diberi wewenang gitu. Iya. Terima kasih. Saya dari Perdami, saya mewakili Dr. Iskandar yang kebetulan lagi umroh sekarang. Pada prinsipnya seharusnya begitulah. Seharusnya setiap dokter yang akan berpraktek dimanapun, ya dalam tanda kutip spesialis ya, itu harus mendapatkan rekomendasi dari perhimpunannya, baru Dinas Kesehatan mengeluarkan. Sebenarnya sudah banyak kejadian, dokter mata sendiri, saya bisa tunjuk salah satunya adalah di Prinseu, ya. Ya, secara ini kita tahu ini dokter dari luar, tapi belum sowan ke kita. Beliau itu sudah ada izin praktek di Prinseu. Nah, bagaimana yang seperti itu? Tadi sejawat dari tulang bawang sudah membicarakan, ya etika itu tidak ada hukumannya, ya, tapi ya secara moralnya saja yang kita lihat. Semoga dengan ada pertemuan ini akan lebih baik untuk kita bersama. Kira-kira begitu dari kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami dari IDAI sangat mengharapkan bahwa memang rekomendasi harus ada. Karena dengan rekomendasi ini pertama seperti kata Dr. Reno, kita untuk mapping. Kita bisa lihat mana daerah-daerah yang kurang dokter anak atau ada rumah sakit yang butuh dokter anak, karena dokter anak ini termasuk salah satu yang dibutuhkan kalau bekerja sama BPJS. Nah, yang kedua juga dengan rekomendasi ini jadi bahan buat kami untuk menjaga kesejahteraan anggota kami, apalagi yang baru. Jadi kami kalau mau ngasih rekomendasi, kami selalu minta surat MOU-nya mana, berapa Anda ditawarkan, berapa Anda akan dikasih jasa. Surat ini akan kami bahas ke tim rekomendasi, kami ada 3 orang, tim itu akan membahas apakah sesuai atau tidak ini. Kadang-kadang ada jasa yang tidak sesuai, itu akan kami tolak, akan kami kembalikan, tolong diperbaiki. Karena ini sangat rendah buat anggota kami. Apalagi misalnya jauh, tinggal di Bandar Lampung, diminta kerja di Tulang Bawang atau di Mesuji, tapi jasanya sangat minim. Ya, ini senjata kami untuk supaya kesejahteraan anggota kami terjaga gitu. Ini memang wajib. Dan yang penting lagi adalah jangan sampai tidak ada rekomendasi, karena bisa saja kalau rumah sakit kan pengennya makin banyak dokter spesialis makin bagus. Tapi apakah di rumah sakit itu sudah cukup dokter spesialisnya? Jangan sampai begitu dia masuk atas rekomendasi atau permintaan direktur, tiba-tiba teman sejawatnya pada menolak, di dalam akan ada konflik, akan ribut. Nah ini kan perhimpunan juga yang harus mengatasi masalah seperti ini. Jadi saya sangat setuju kalau memang dibuat suatu surat bahwa perhimpunan akan memberikan rekomendasi supaya ID bisa mengeluarkan rekomendasi untuk SIP. Terima kasih. Gimana dulu? Oh, iya.
Baik, terima kasih izin Ketua Wilayah. Semua saya pikir sepakat gitu loh, bahwa rekomendasi perhimpunan itu penting gitu ya. Penting itu baik perhimpunannya, untuk perhimpunan sendiri, untuk ID maupun untuk masyarakat, untuk menjaga kualitas dokter yang berpraktek itu ya, dari perhimpunan, menjaga marwahnya perhimpunan. Tadi jangan sampai dibayar dengan jasa sama dengan buruh misalnya kan. Betul, kita sepakat gitu. Nah, kondisi sekarang rekomendasi ID pun mau dibredel. Itu loh. Ya. ID wilayah itu tidak punya kewenangan untuk mencampuri rumah tangganya ID cabang. Itu tadi Ortala kan jelas tuh, ya, ID cabang. Nah, jadi sebenarnya itu semua adalah mutlak dari kewenangan ID cabang. Satu. Kemudian yang kedua, syarat untuk terbitnya sebuah SIP ya, di zaman otonomi daerah ini setiap daerah itu berbeda-beda. Gitu. Daerah boleh menerapkan syarat rekomendasi perhimpunan untuk dokter spesialis, boleh memasukkan itu atas masukan dari ID cabang. Coba Dinas Kesehatan tolong dong untuk dokter spesialis ini prakteknya harus memasukkan persyaratan rekomendasi perhimpunan. Boleh. Itu akan diterima oleh PTSP untuk menjadi salah satu persyaratan. Tapi kalau dari ID cabangnya tidak mendorong itu, maka itu nggak akan muncul. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk wilayah nggak bisa, maksud saya, wilayah itu nggak bisa memaksa pemerintah daerah untuk memasukkan rekomendasi perhimpunan untuk menjadi syarat terbitnya SIP, nggak bisa. Tidak seperti itu. Wilayah hanya bisa menghimbau, gitu loh, karena kewenangan ada di daerah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kondisi sekarang, nah makanya kita mau urun rembuk ini, nanti rekomendasi ID pun mau ditiadakan. Bagaimana dengan rekomendasi perhimpunan? Nah, bagaimana nasib kita ini ke depannya seperti apa? Nah, itulah kita berkumpul di sini. Nah, maksud saya, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita sepakat rekomendasi perhimpunan itu wajib. Gitu. Tadi Ketua Wilayah sudah menyampaikan wajib. Gitu. Tapi tidak bisa dituangkan secara tertulis. Ketua Wilayah nggak bisa meng-SK-kan, membuat surat keputusan, mewajibkan, nggak bisa. Gitu loh. Tapi dalam hal tadi etika wajib, betul. Nah sekarang etika nggak ada hukum, memang betul nggak ada hukumnya. Gitu loh. Dia ada hukumnya kalau rekomendasi itu tertuang dalam syarat yang diterbitkan oleh PTSP. Syarat SIP itu ini yang salah satunya adalah rekomendasi perhimpunan, maka dia akan menjadi bisa ada hukumnya kalau itu tidak diikuti. Mungkin itu Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya hampir mirip dengan yang diungkapkan oleh Dr. Heri. Jadi memang secara aturan mungkin untuk penerbitan sebuah SIP di daerah itu memang sebenarnya bisa diatur sendiri. Jadi maksudnya tergantung pendekatan kita aja ke Pemdanya, baik itu ke Dinas Kesehatan ataupun ke satu pintunya. Mungkin diawali lebih mudahnya ke Dinas Kesehatan, umpamanya kita bisa jadi Dinas Kesehatan itu baru merekomendasikan ke satu pintu apabila ada syaratnya, umpamanya rekomendasi dari persatuan, kemudian rekomendasi dari ID, itu bisa. Jadi untuk mengatasinya mungkin sementara pakai sistem itu. Kalau di tempat kami memang kalau saya tidak tanda tangan rekomendasi, kalau nggak ada tanda tangan ID atau persatuan. Jadi persatuan ada, kemudian tanda tangan ID itu meskipun belum tertulis ya, mungkin bisa nantinya bisa kita legalkan lah ya untuk syarat di satu pintunya. Karena untuk rekomendasi ke satu pintu itu kan otomatis lewat Dinas Kesehatan. Nah, di situnya nanti persyaratannya baru
maksudnya Dinas Kesehatan mengeluarkan rekomendasi setelah persyaratan itu lengkap. Baru nanti satu pintu kan tinggal proses saja sebenarnya setelah rekomendasi. Mungkin itu jadi hampir mirip ini. Mungkin untuk kedepannya memang kita sebagai dokter mungkin memang banyak banyak yang menggoyang kalau sekarang ini, baik secara hukum ataupun secara secara hukum maupun etika itu banyak sekali yang menggoyang. Untuk itu perlunya kita bersatu bahwa satu kata terutama akan adanya rencana undang-undang ini supaya kita sebagai organisasi profesi menjadi organisasi profesi yang solid dan kompak, karena nanti kita dipecahnya itu dari dalam biasanya. Jadi lewat dalam, bukan mungkin dari luar juga, tapi lebih riskan kalau dari dalam. Mungkin demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, memang diskusi ini yang kita sangat harapkan. Mungkin di belakang saya lihat ada dari Perhati KL. Bosnya saya. Ya, terima kasih. Jadi Perhati KL sih memandang sama ya, tentang rekomendasi itu dibutuhkan untuk mapping dan untuk kejelasan identitas ya. Tapi juga mestinya kalaupun kita bisa mempertahankan ya bahwa rekomendasi dibutuhkan, kita juga mestinya ada perbaikan dari internal kita sendiri, karena mungkin karena rekomendasi itu menjadi hal yang penting untuk terbitnya suatu SIP, itu seringkali, mungkin kadang bisa disalahgunakan ya, bisa disalahgunakan dengan alasan yang tidak melihat secara utuh kebutuhan masyarakat, tetapi misalnya hanya untuk sektor saja ya, kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Nah, itu yang memang harus kita perbaiki ya, karena banyak beberapa kasus kan ada dokter mau masuk kesulitan ya. Ada rumah sakit yang butuh tidak bisa karena tidak terbitnya SIP. Jadi yang perlu kita lakukan perbaikan adalah kejelasan kenapa kita menolak ya, kenapa kita beri, itu yang mungkin dibutuhkan untuk perbaikan kita sendiri agar rekomendasi itu bisa tepat guna, tepat untuk masyarakat, tepat untuk dokternya, tepat juga untuk ID. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin kemudian saya lihat juga ada dari Saraf. Monggo, Dr. Uswir. Udah, Bang. Biar langsing. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bagian saraf sampai sejauh ini sih belum ada masalah ya. Artinya tadi setiap anggota yang mau masuk ke Lampung, memang mereka sowan dulu ke perhimpunan, ya. Kemudian ya kita tidak pernah membatasi orang itu mau kemana itu. Jadi sejauh ini belum ada permasalahan. Cuman saya mau tanya, saya memang kurang update ini. Itu sejak kapan sebenarnya izin praktek itu tidak perlu melalui perhimpunan, jadi dia langsung pemerintah dalam hal ini mungkin ya mungkin bekerja sama tadi dengan Dinas Kesehatan itu mulai bisa diterapkan mengeluarkan izin praktek tanpa melalui perhimpunan gitu. Dan itu saya nggak tahu nih. Dan itu dasarnya apa dulu gitu sampai bisa seperti itu kejadiannya. Karena kan setelah itu terjadi ternyata kan ada sejawat mengaku sejawat tapi dia sebenarnya bukan gitu kan. Kok bisa berpraktek di suatu rumah sakit gitu. Sehingga kalau hal ini berjalan terus seperti itu akan banyak nanti dokter-dokter yang kita nggak tahu dia sudah praktek di suatu tempat gitu. Ya. Jadi
gunanya yang udah berlaku selama ini kan kita menyaring, kita pengen tahu orang ini asalnya dari mana, bahkan FK-nya kita tahu ya. Dia S1 di mana, kemudian spesialis ini di mana, kemudian dia minta bekerja di mana, kita tahu. Ya tadi sebagai untuk pemetaan juga, kita tahu di saraf di Lampung baru 33. Ini ada satu yang baru masuk, jadi kita jumlahnya 33. Walaupun sudah 33, tapi kebanyakan mereka berada di kota besar ya, seperti di Bandar Lampung ini sendiri sudah banyak. Kemudian di Metro dan di Pringsewu. Sementara kabupaten lain nggak ada. Saya rasa di Pesawaran belum ada. Ya, ya. Kemudian di Waikanan, di Lampung Timur, di Liwa, pesisir barat, itu juga nggak ada. Ya. Tapi beberapa yang kemarin kita rekomendasikan untuk mengambil pendidikan spesialis, itu berjanji mereka sudah akan mengisi gitu tempat-tempat yang belum terisi tadi. Kemudian saya mau bertanya, bolehkah kita membatasi orang itu masuk ke tempat kita? Misalnya di Bandar Lampung, ini kan udah banyak menumpuk di sini. Dengan alasan kita mau membuka center, jadi yang boleh masuk ke sini hanya orang-orang yang akan menjadi staf. Ya, bisa nggak kita melakukan hal seperti itu gitu, ya, sehingga mereka tidak menumpuk di di Bandar Lampung misalnya ya, ini contohnya gini, sehingga tempat-tempat lain yang belum terisi itu bisa terisi dengan kedatangan mereka, di mana mereka itu tidak mau menjadi staf gitu. Ya itu pertanyaan dari saya gitu, apakah boleh kita melakukan hal itu? Apakah kita dianggap melanggar apa tidak gitu? Ya mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, sebelah Dokter Karyanto. Enggak lah, udahlah. Udah diwakili dari, udah diwakili Dokter Wawan. Silakan. Ya. Terima kasih. Saya hanya ingin melengkapi dari teman-teman tadi, termasuk Dokter Rusfir, bahwa sebenarnya efek negatif dari rekomendasi perhimpunan ini karena banyaknya pengaduan masalah subjektif kali ya, dihalang-halangi secara tidak proporsional lah seperti itu. Padahal efek positif dari dari rekomendasi ini banyak juga ya. Tadi mungkin ada dokter palsu atau apa. Kalau kami ini SPPK karena kita hospital base, laboratory base, ya kita diperlukan untuk beberapa kali kayak Kemenkes sendiri untuk meninjau laboratorium yang didirikan oleh rumah sakit, ya mereka memerlukan kita, anggota kita, menemani visitasi dari orang-orang Diknas, Dinkes ya, karena mereka nggak sanggup juga untuk supervisi ini layak atau enggak, apakah ini layak untuk datang SPPK atau enggak, seperti itu. Mereka tetap butuh kita gitu kan. Jadi sekaligus kita nanti akan merekomendasikan, oh ini enggak layak, oh ini enggak layak untuk SPPK, oh ini layak seperti itu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya pemerintah membutuhkan kita. Dengan datangnya kita akan keluar rekomendasi kita kan, oh ya ini bisa ini ditambahkan SPPK, laboratoriumnya layak untuk tempat SPPK bekerja. Kenapa? Karena kadang-kadang rumah sakit minta SPPK tapi laboratoriumnya nggak layak, gitu kan? Yaitu tingkat peratahan pun bukan, gitu kan? Nah itu yang kita butuhkan. Terus masalah kayak uji transfusi darah ya. Nah, tempo hari saya mengurus UTDRS tahun 2019 itu Abdul Muluk ya. Itu dinas pun nggak tahu tentang hal-hal tentang alur pengurusan UTDRS seperti itu kan. Dan butuhnya akhirnya perhimpunan gitu kan masuk ke situ. Jadi dinas itu sebenarnya kaki-kaki Kemenkes yang masih rapuh gitu ya. Kalau dia diserahkan gini, oke, perhimpunan nggak usah ngomong, nggak usah ikut, ini semua urusan Kemenkes. Kan kaki-kaki dinas itu kuat nggak untuk memegang beban itu gitu kan? Oke, kita terserah aja ya. Apalagi nanti ada dokter asing lagi masuk lagi ya. Jangankan yang asing, yang kayak kita ini aja yang masih lokal aja lolos ya gitu kan. Nah yang asing nanti toto di pojokan sana udah
bikin rumah sakit, bikin apa ya seperti itu sih ya. Kalau memang pemerintah itu mau mengambil alih semua tugas ID, tugas perhimpunan, silahkan. Tapi apakah kaki-kaki dia di daerah itu kuat untuk menampung itu semua? Jangan nanti apa istilahnya kewenangan di sana, tapi kita tetap dimintain tolong gitu kan. Sementara kita nggak punya kewenangan apa-apa. Akhirnya yang terjadi adalah ketidakseimbangan keinginan dari pusat dengan yang keadaan di daerah nggak sesuai. Dan yang selama ini juga kan yang diekspos adalah bahwa rekomendasi itu hanya negatifnya ya. Sementara yang positifnya tidak terekspos. Kayak kemarin zaman COVID itu kan banyak sekali surat keterangan COVID aspal ya, asli tapi palsu. Penanggung jawabnya asli tapi diperjualbelikan di Bakahuni itu ya. Bahkan ada yang meriksa COVID di rumah makan kan, ada yang di pinggir jalan, dingin tenda seperti itu. Nah itu kan kalau nggak dari anggota-anggota kita yang ada di situ, nggak ada yang tahu penyalahgunaan seperti itu. Sementara mobil bus dari Aceh sampai ini numpuk di situ. Ya gimana kita mau beres membersihkan COVID sementara harusnya disalahgunakan seperti itu. Nah itu ujung-ujungnya pun nanti kalau ada seperti itu tetap perhimpunan yang dituntut ya untuk begini untuk begitu gitu ya. Jadi win-win solution aja. Kalau memang pemerintah merasa sudah kuat dengan strukturnya yang ada ya silahkan aja. Tapi kenyataan selama ini kita juga yang diajak kerja gitu ya. Kita disuruh jadi bikin ini kayak kemarin cakupan stunting sama pemeriksaan screening hipotiroid, kita juga yang dimintain data dari Kemenkes. Kemenkes minta ke PP minta ke kita. Mana kan dari dinas pun nggak ngasih banyak data gitu kan. Karena yang kerja itu anggota kita di situ, di setiap lab ada kita kan gitu. Kita yang tahu angka-angkanya berapa. Seperti itu. Jadi ya itu sih yang kita bisa kasih masukan. Kalau memang kita mau ditiadakan rekomendasi, apakah itu sudah sanggup dipikul oleh beban-beban itu oleh dinas sebagai kaki-kakinya langsung Kemenkes seperti itu. Sementara dinas itu sebagian otonominya di daerah kan, sebagian juga tidak tunduk sama ketentuan di Kemenkes gitu kan lucu seperti itu aja. Ya kalau cuma untuk kuat-kuatan gengsi-gengsian ya silahkan aja. Tapi di daerah tetap kita yang bekerja gitu kan. Kita yang kalau ada apa-apa dari masyarakat, kita yang menerima keluhan kan, kita yang harus datang ke lapangan seperti itu. Orang taunya kita, bukan taunya Kemenkes seperti itu kan. Seperti aja itu dari saya. Mungkin masukan bagi teman-teman semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau dari beberapa pendapat ini kan sepertinya kita sudah ada pada kesepamahaman bahwa rekomendasi dari perhimpunan itu tetap diperlukan. Tapi memang teman-teman di cabang itu kan mungkin memerlukan dalam tanda kutip legalitas untuk mengimplikasikan itu. Jadi kalau saya sih punya pemikiran bahwa tentang ini nanti sebaiknya nanti biar dibicarakan di tingkat MPPK. Jadi nanti perhimpunan-perhimpunan yang ada dalam MPPK rasanya bisa membuat kesepakatan tentang ini, dan kesepakatan ini bisa dituangkan dalam dalam tanda kutip seperti ini, muatan lokal. Jadi di Provinsi Lampung diharuskan ada rekomendasi perhimpunan, tidak berarti di Jawa Barat harus begitu. Karena kita harus memahami ada yang namanya de facto dan de jure. Memang secara de jure organisasi profesi yang diakui satu-satunya adalah ID. Jadi perhimpunan bukan dianggap organisasi profesi, tapi de facto kita harus membuat kesepakatan tentang itu. Jadi menurut saya rasanya itu nanti biar kita bicarakan di MPPK. Kemudian mohon maaf teman-teman, saya juga barusan dapat bisikan bahwa sebetulnya masih ada topik satu lagi tentang persiapan PIT kita. Kemudian setelah itu ada rencana untuk istirahat ISO, jadi belum MAK gitu kan, baru ISO.
Kemudian setelah itu kita akan mengikuti paparan dari Dr. Adib. Mungkin karena waktu dan tempat yang memang belum memungkinkan, maka sementara ini diskusi atau topik tentang organisasi dan tata laksana itu kita akhiri dulu dan kita akan masuk kepada topik berikutnya. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk memasuki acara materi kedua tentang pertemuan ilmiah tahunan yang akan dimoderatori oleh Dr. Josie Harnos Mars dan sebagai narasumber Dr. Muji dan tim. Dipersilakan untuk ke depan. Untuk mengingat waktu, para hadirin sekalian boleh secara bergantian untuk menunaikan ibadah sholat asar yang ingin menunaikan. Sembari kita melaksanakan materi yang kedua. Terima kasih. Oke, baik. Ini langsung ya? Iya. Untuk mengingatkan lagi yang untuk tempat sholat kita berada di bagian lurus keluar kanan atas ya. Terima kasih. Silakan Dok. Oke, terima kasih Ibu MC, Dr. Lili. Ini di luar skenario loh Dok. Tiba-tiba saya suruh jadi moderator untuk sesi kedua. Tapi nggak apa-apa, kita biar seru aja. Oke, sejawat-sejawat sekalian, senior-senior sekalian. Saya mengupas sedikit lagi tentang PIT ini. Jadi PIT ini adalah sebuah rangkaian yang insya Allah akan dilakukan secara maraton, artinya ada pertama, ada kedua, ada ketiga di dalam 1 tahun yang sama dengan materi yang sama. Tujuannya sekali lagi untuk meningkatkan kapasitas seluruh sejawat-sejawat dokter umum khususnya yang berada di layanan primer. Karena banyak sekali transformasi aturan yang mau tidak mau kapasitas yang sebelumnya dulu dokter-dokter pelayanan primer itu nggak ada kepentingan, maksudnya harus berpikir punya kemampuan USG dasar, EKG, dan lain sebagainya, yang lebih kepada dikit-dikit ya rujuk. Senjata pertama ya rujuk. Kalau nggak mampu, nggak ada alatnya, ya rujuk. Nah ini sekarang ada sebuah penekanan dari transformasi peraturan yang dibuat regulasinya dari Kementerian Kesehatan. Mau tidak mau kita harus membuat wadah dan memberikan kesempatan kepada teman-teman sejawat yang ada di fasilitas pelayanan primer untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah mungkin dilakukan. Ini kita beri kesempatan Dr. Muji untuk kesempatan pertama, karena waktunya ini sudah sangat menipis, mungkin paparannya nggak begitu panjang, tapi saya harapkan kepada dokter-dokter, ketua-ketua perhimpunan, seandainya nanti dari materi pemaparan yang disampaikan oleh Dr. Muji nanti, ternyata itu ada beberapa yang memang membutuhkan bantuan, baik itu bantuan narasumber dalam PIT tersebut, atau bantuan nanti mungkin akses penilaian dan sebagainya, masukan-masukan dan sebagainya. Saya harapkan dari seluruh ketua-ketua perhimpunan dengan kerelaan hati juga bersedia untuk memberikan masukan dan juga kontribusinya di acara tersebut. Sekali lagi untuk seluruh sejawat-sejawat yang lainnya juga nanti akan merasakan dampaknya. Oke, udah belum? Ya, silakan Dr. Muji. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Dr. Josie Harnos selaku. Assalamualaikum belum? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ya, yang saya hormati abang saya, Dr. Josie Harnos Mars, selaku Ketua ID Wilayah. Yang saya hormati semua ketua-ketua ID atau yang mewakili yang hadir di kesempatan pada sore hari ini pada rapat pleno diperluas. Baik, langsung saja. Terkait dengan PIT seperti yang disampaikan oleh Ketua ID Wilayah tadi,
Jadi nantinya akan estafet ya, dimulai dari ID Lampung Tengah dulu dan nanti akan berlanjut ke ID yang lain seperti itu. Baiklah, ini pertemuan ilmiah tahunan atau PIT Ikatan Dokter Indonesia Cabang Lampung Tengah. Ya, temanya kita ambil kiprah ID untuk Lampung Bangkit 2023. Ya, yang mana lokasinya nanti ada di Lampung Tengah. Mas, enggak tolong. Oke, ya. Mohon maaf, ada gangguan teknis. Ya, akan berlokasi di Lampung Tengah. Kemudian latar belakangnya, yang pertama adalah standar pelayanan minimal bidang kesehatan tahun 2022, khususnya Provinsi Lampung. Kemudian profil kesehatan Provinsi Lampung. Dan yang ketiga tentunya RPJM, Rencana Jangka Menengah, Renstra Kemenkes 2022-2024. Baiklah, ini sudah kita lihat secara bersama bahwasanya standar pelayanan minimal di Lampung dari beberapa poin ini belum ada yang tercapai. Di antaranya pelayanan kesehatan ibu hamil, kemudian pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan usia produktif, pelayanan kesehatan usia lanjut, itu masih di angka rata-rata kurang lebihnya 60-an ya. Sementara targetnya ada 100%. Kemudian SPM di Provinsi Lampung seluruhnya belum terpenuhi ya. Dasarnya adalah SPM di seluruh Lampung belum terpenuhi. Tanggung jawab siapa? Tentunya tanggung jawab Dinas Provinsi Lampung, tetapi Dinas Provinsi Lampung tentunya tidak sendiri menjadi mobile-nya atau menggerakkannya, tentunya ada organisasi profesi yang mana di situ tentunya ada kita semua, yaitu Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian Ikatan Dokter Indonesia yang dilakukan adalah terkait dengan SPM yang belum tercapai ini tentunya melakukan sosialisasi ya. Setelah melakukan sosialisasi kemudian melakukan edukasi dan pembekalan. Kemudian kita bentuk atau kita samakan persepsinya dengan PIT ya. Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Lampung Tengah. Ya, persiapan PIT di Cabang Lampung Tengah kita sudah membentuk tim ya, tim lokal. Nah, tim lokal nanti harapannya kan untuk Lampung Tengah itu nanti bergabung dengan Metro, Mesuji, Tulang Bawang Barat ya. Jadi nanti selain dari Lampung Tengah sendiri juga percabangnya akan ada panitia yang mana untuk pembentukan PIT ini. Kemudian pemilihan kasus yang diangkat dan menentukan tema setiap sesinya. Setelah itu baru kita publikasikan simposium dan workshopnya mau dalam bentuk judul apa dan workshopnya dalam bentuk judul apa. Setelah itu menentukan tanggal pelaksanaan dan menentukan tempatnya, tempat kegiatannya di mana. Jadi ini sekedar judul yang sudah kita range secara bersama oleh panitia lokal, tetapi tentunya judul ini masih fluktuatif, masih bisa diberikan masukan terutama di PDSP yang memang memberikan masukan yang terupdate seperti apa, bisa diberikan masukannya kepada kita selaku panitia. Untuk medico legal dan service excellent, kita coba buka di judul legalitas praktik Vaskes tingkat 1 sesuai dengan akreditasi. Ya, kita tahu bahwasannya memang sekarang sudah ada Permenkesnya, bahwasannya setiap rumah sakit, klinik dan juga praktek pribadi itu sudah disarankan untuk akreditasi. Walaupun kita secara bersama-sama tahu ID sangat menolak untuk praktek pribadi atau DPM ya. Tetapi kalau Permenkesnya sudah ngomong seperti itu ya, saya rasa nggak bisa enggak ya. Kemudian service excellent dalam implementasi praktik ya.
Jadi kenapa dirasa penting? Ya kadang pasien banyak yang menganggap dokternya mungkin kurang ramah ataupun mungkin dalam penyampaian pembicaraannya masih kurang memuaskan. Padahal memang di satu sisi kita sama-sama tahu kita sibukkan dengan mungkin dari praktek ke sini ke A ke tempat A kemudian pindah ke tempat B, itu bisa menjadikan faktor untuk dokter membatasi untuk berbicara. Tapi mudah-mudahan nanti dengan service excellent kita bisa diberikan triknya oleh si narasumber ya, sehingga bisa dipraktekkan dalam implementasi praktek sehari-hari. Kemudian stunting ya, sebenarnya sih kita bosen ya tentang stunting, TB, stunting, tapi yang dibosenin itu masih menjadi kendala gitu loh. Jadi mau nggak mau ya kita harus angkat kasusnya ya. Stunting itu kita coba di pencegahan stunting secara komprehensif. Jadi mulai dari remaja ya, sebelum menikah, pranikah, kemudian prahamil, pramaternal ya, kemudian saat hamil sampai anak itu berusia kurang dari 2 tahun, itu seperti apa pencegahannya ya. Kemudian yang kedua pengobatan stunting. Terus yang sesuai juga dengan standar pelayanan minimal lagi yang belum tercapai adalah angka kematian ibu ya, yang masih belum terpenuhi juga. Apalagi SDG juga sudah menganggarkan 2030 angkanya paling enggak sudah kurang dari 126 per 100.000 kelahiran hidup ya. Ini coba kita buka judul di langkah-langkah penyelesaian AKI dari remaja, pramaternal dan maternal. Kemudian saudaranya lagi itu ada AKB ya, angka kematian bayi yang sebenarnya sih sudah mulai terpenuhi ya dengan 24 per 1.000 kelahiran hidup, tapi di Lampung sendiri masih belum terpenuhi. Jadi tetap kita angkat dengan kita berikan judul penyelesaian kasus AKB dari hamil sampai 28 hari. Ada lagi yang sesuai dengan SPM yang belum terpenuhi juga kasus TB ya. Kasus TB seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya kita bosen tapi ternyata yang kita bosenin topiknya ya kita juara 2 di tingkat dunia. Angka kasus TB kita masih juara 2 di tingkat 2, jadi kita masih perlu untuk sama-sama menggerakkan pikiran, menggerakkan hati kita untuk menyelesaikan kasus TB di Indonesia. Kemudian ini kita buka kasus diagnosis dan penanggulangan kasus TB pada anak. Yang kedua ada guideline penanganan TB terbaru. Untuk kasus diabetik ya, kasus diabetik itu kita direncanakan untuk berjudul tata laksana prediabetik ya. Karena kalau udah diabetes itu memang sesuatu yang lazimnya sudah kuratif ya, sudah pengobatan. Tapi banyak orang yang prediabetik tapi tidak diobati sehingga jatuh ke diabetik ya, sehingga inilah yang perlu kita gembar-gemborkan atau yang perlu kita coba sosialisasikan, coba buatkan judul sebagai PIT sehingga nanti pasien itu belum jatuh ke diabetes atau diabetes sudah tertangani ya, seperti itu. Kemudian untuk kasus hipertensi juga sama, kita coba judulkan sebagai tata laksananya prehipertensi. Ya, mudah-mudahan juga karena ini masih pre, jadi sebelum masuk ke darah tinggi, mungkin ketika nanti ada keturunannya sudah ada diabetes, darah tinggi atau hipertensi, itu juga sudah mulai men-screening secara rutin dan harapannya tidak jatuh ke hipertensi. Dokter Muji, mohon maaf, bisa nggak langsung mungkin kebutuhannya nanti bisa diberikan oleh teman-teman dari PDSP, apa yang dibutuhkan biar nanti misalnya narasumber kah atau mungkin workshop dari EKG kah atau dari workshop dari USG dasar kehamilan kah, biar nanti bisa langsung ditangkap dari teman-teman PDSP poin-poinnya dan waktunya kapan dan kapasitasnya berapa gitu. Terima kasih. Ya, sebenarnya selangkah lagi Pak Ketua. Jadi ya, yang terakhir ini adalah muatan lokal kita, karena memang kita Lampung Tengah adalah daerah agro ya, atau daerah pabrik, jadi kita mengangkat untuk agromedicine. Kemudian rencana pelaksanaan PIT di Lampung Tengah insya Allah pada tanggal 16 sampai 18 Juni 2023 ya. Kemudian lokasinya di BBC Hotel ya. Kenapa? Karena memang
ada ballroom, satu ballroom yang sangat luas bisa muat sampai 400 orang. Kemudian ada mini ballroom yang ada 5, ada yang muat 20 dan ada yang ada yang muat 30 dan ada yang muat 50. Ini cukup untuk melakukan workshop ya. Kemudian kamarnya apabila ada yang menginap juga cukup banyak dan parkirnya juga sangat luas serta ada stand untuk mungkin nanti sponsor ya. Nah ini berikut gambar BBC Hotel, mungkin sejabat sekalian senior yang belum pernah melihat BBC Hotel ya. Gambarannya seperti ini. Nah ini mohon izin tentunya PIT ini tidak bisa berjalan tanpa adanya dukungan atau bantuan daripada senior-senior semua dari persatuan ya atau dari perhimpunan yang mana kita membutuhkan dari POGI, kemudian dari PABDI, dari IDAI, dari PDPI, dan dari PDGKI, ya Persatuan Dokter Gizi Klinik. Kemudian nanti juga kita koordinasi sama P2KB untuk SKP-nya, mau diberikan berapa SKP, 20K, 26K, atau 30 SKP. Mungkin itu saja gambaran daripada judulnya, tadi sudah diterangkan secara tertulis ya, dan untuk bantuan perhimpunannya juga sudah saya cantumkan tadi. Mungkin untuk workshopnya kita akan susulkan apa saja yang kiranya dibutuhkan, tapi mengingat dari SPM-nya yang tadi yang masih kurang, tentunya yang kurang di bidang ibu dan anak, tentunya nanti ada USG dasar untuk kehamilan dan juga ada EKG dan resusitasi. Itu saja, terima kasih dari kami ID Cabang Lampung Tengah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Miji, Ketua ID Cabang Lampung Tengah. Tadi artinya mungkin nanti untuk beberapa kasus tadi yang sudah dipaparkan yang terkait dengan spesialisasi perhimpunan-perhimpunan seperti kayak POGI, IDAI, mungkin PEPKI, PARU, terus juga nanti beberapa yang lainnya juga, saya harapkan mungkin bisa membantu memberikan informasi dan bekerjasama dengan ketua panitia lokalnya paling tidak supaya nanti dalam hari hanya estimasinya tanggal berapa Dr. Muji? 16, 17, 18 Juni ya kalau nggak salah. 3 hari di Lampung Tengah di Hotel BBC. Di Hotel BBC itu letaknya posisi di Bandar Jaya. Nah setelah itu, kalaupun ternyata nanti yang pertama ini kegiatannya berhasil di Lampung Tengah, kita mungkin akan beranjak berpindah ke arah Lampung, mungkin Tulang Bawang, mungkin juga Lampung Barat. Pokoknya kita pasti akan mendekati ke yang perifer-perifer atau mungkin Lampung Timur dan seterusnya. Yang pasti untuk memudahkan akses teman-teman sejawat yang mungkin kesulitan kalau dikit-dikit hanya ada simposium atau pitnya cuma di Bandar Lampung. Kita coba sesuatu hal yang baru, kita mendekati yang ke perifer. Mungkin kurang lebih seperti itu. Karena ini sudah waktunya hampir masuk ke sesi yang paling inti, yaitu pemaparan dari Pak Ketua Umum PBID, Dr. Adib Khomeidi SPOT, yaitu jam 16.00. Mungkin kita sudahi dulu untuk sesi kedua ya. Yang penting nanti saya mohon minta ya, oh boleh Dok. Saya pikir tadi nggak ada. Silakan Dokter. Boleh Dok. Sangat boleh Dok. Maaf tadi di organisasi profesi tadi itu ternyata perki kok nggak masuk ya. Jadi saya agak itu tolong dimasukin perki karena banyak sekali program-program di jantung itu kaitannya sama PIT ini gitu. Apalagi kami ini sekarang ini program prioritas nomor 1 loh dari Kemenkes. Ya, jadi saya rasa harus dimasukin ya, Dokter Muji ya. Ya. Jadi dalam hal ini nanti saya tekankan yang pertama hipertensi ya. Hipertensi nanti insya Allah pergi akan peran serta di situ ya, karena terus terang saya dari ngajar koas ya, hipertensi nggak ada yang ngerti ya.
Nggak ada yang ngerti. Dari cara diagnosis pun tidak ada yang tahu. Dan saya saya rasa ini menjadi gambaran dokter-dokter kita. Cara diagnosis saja loh. Ya jangan ngomong penata kelaksanaan dulu. Cara diagnosis. Kebetulan nanti juga bulan Mei itu ada hari hipertensi. Kami pun bekerja sama dengan kepala dinas kesehatan untuk sosialisasi hipertensi ini. Terus yang kedua juga EKG ya, EKG ini juga saya rasa harus dikuasai dengan baik oleh teman-teman dokter di Lampung ya, karena kaitannya dengan program dari Kemenkes itu tadi, pelayanan pemerataan pelayanan kesehatan dan penyamaan standar ya. Jadi dalam hal ini memang targetnya itu pasien cepat tertangani ya. Jadi problemnya ini di EKG juga ya. Di mana di Lampung ya, di Lampung itu baru ada 2 center yang untuk kateterisasi jantung untuk STEMI, dan karena Lampung itu begitu luas ya, jadi akhirnya banyak pasien yang sampai ke rumah sakit tuh dalam keadaan late onset ya. Jadi saya rasa 2 poin itu yang dari Perki yang akan kami ikut serta di dalam PIT itu, hipertensi dan EKG. Keren. Terima kasih. Tolong Dokter. nanti dicantumin ya, Perki ya. Ini kayaknya hipoglikemi ya dok ya, lagi saw. Oh ya, siapa? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dok, mungkin tambahan aja tadi untuk yang materi pertama kan tentang mediko legal dokternya, tapi juga belum dimasukkan tentang perdahuki dok. Jadi yang Persatuan Dokter Hukum Indonesia mungkin bisa ditambahkan dok untuk sebagai narasumber dari perdahuki untuk membahas mediko legal. Itu aja dok. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, aduh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dok, saya perwakilan dari PDKI mewakili Dr. Hilda. Jadi menyikapi tadi topik-topik ya yang sudah diambil. Nah, kami dari PDKI yang nanti bisa berkontribusi dok, terutama untuk penguatan di layanan primer dari sisi komunikasi dokter pasien, kemudian juga bagaimana memberikan layanan yang holistik, komprehensif gitu ya. Nah, jadi mungkin kami akan berkontribusi di sana gitu dok ya. Kemudian juga gap antara di layanan yang sekunder, kemudian dengan juga di layanan primer. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik ya. Dr. Retno, Prof. Ya, terima kasih. Ya, kami akan support untuk PIT, dan kebetulan kami juga memang ada roadshow, sudah ada roadshow dari PDPI ke kabupaten-kabupaten. Ini bisa kita satukan lagi, kami minta tambahan 1 dan agromedicine. Mungkin kan banyak industri, jadi kita ingin ada workshop tentang spirometri. Kita akan mengajar untuk teman-teman yang di sana, yang di perusahaan-perusahaan, sehingga kita akan bantu. Ya, selain itu juga TB akan kita akan support. Ya, terima kasih. Nah, ini grogi dok nih dokter Mujinya. Silakan. Izin ketua, izin. Kayak kok saya melihat ada yang miss gitu loh di sini. Yang pertama, saya terima kasih Lampung Tengah sudah menginisiasi kegiatan PIT ini. Tapi mungkin saya koreksi sedikit ya, bahwa ini PIT di wilayah Lampung loh, bukan PIT di cabang Lampung Tengah gitu loh. Jadi maksud saya supaya semua peserta raker juga paham bahwa ini PIT di wilayah Lampung yang dilaksanakan di Lampung Tengah. Nah, gitu ya. Nanti akan bergulir nih, mungkin nanti siapa yang Pringsewu minta tuan rumah. Nah, mungkin berikutnya nanti 3-4 bulan ke depan nanti Pringsewu jadi tuan rumah. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang akan kita laksanakan seperti itu. Saya terima kasih sekali PDSP, PDKI, ya, artinya antusias untuk memberikan
share kompetensinya dalam PIT ini nanti. Nah, selanjutnya saya minta ID cabang Lampung Tengah yang sudah kita percayai untuk menjadi tuan rumah ini untuk nanti meminta masukan dari perhimpunan-perhimpunan yang lain mungkin kalau diperlukan gitu loh. Seperti jantung tadi, wah bagus sekali tuh ya. Jadi kemampuan dokter puskesmas untuk bisa membaca EKG, untuk bisa mendiagnosa itu akan sangat dibutuhkan gitu loh. Dan ini nanti kan pertemuan ilmiah ini berbayar loh gitu ya, berbayar. Nah nanti ID wilayah nanti akan mencoba untuk mendorong Dinas Kesehatan Provinsi untuk bisa menghimbau kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk bisa memfasilitasi dokter umum ini dalam membayar PIT ini gitu loh. Siapa tahu bisa menggunakan dana JKN-nya atau BOK-nya gitu loh. Artinya sebisa mungkin sejawat dokter umum yang akan mengikuti ini tidak mengeluarkan biaya sendiri gitu loh untuk mengikuti ini kegiatan PIT ini. Mungkin itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi kalau dari IDA memang dua itu stunting dengan AKB ini memang masih jadi primadona. Tapi saya melihat sebenarnya ada satu hal yang ini sebenarnya PR juga buat kita gitu ya, tentang imunisasi. Saya lihat selama ini kalau saya ngasih materi imunisasi nggak pernah ada dokter yang ikut. Semua bidan, semua perawat, lo kemana dokter-dokter kita gitu? Kemana penanggung jawabnya? Begitu ada kejadian ikutan pasca imunisasi, dokter puskesmas yang nanti harus melapor ke saya, mesti ngomong ke saya gitu. Jadi selama ini kita sebagai apa di puskesmas? Padahal itu ilmu kita imunisasi itu, bukan ilmu bidan sebetulnya. Bidan itu diminta bantuan untuk melakukan imunisasi. Nah ini tidak pernah disinggung-singgung selama ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya usul kalau boleh satu topik tentang PD3I. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi saat ini menjadi wabah. Persawalan pertusis sudah banyak. Campak di Bandar Lampung di mana-mana banyak. Difteri di Bandar Lampung, di Lampung Barat sudah ada. Ini semua gara-gara saat COVID, vaksinasi melempem. Nah, dokter-dokter umum harus banyak yang tahu tentang kasus-kasus ini gitu, supaya jangan sampai makin meluas. Kalau bisa Lampung ini kalau boleh sudah KLB kita ini. Mungkin Pemdanya aja nggak mau bilang KLB, tapi kalau dibilang harusnya KLB kita ini sudah. KLB campak, KLB pertussis, KLB difteri. Gitu. Nah artinya kalau bisa itu diangkat juga lebih baik, karena ini kan dokter umum baik yang ikut gitu ya. Kalau kita IDA sudah ada pelatihan kemarin, jadi teman-teman nanti bisa bantu juga. Ya, terima kasih. Tapi mungkin memang mimpinya kan semua kabupaten ya, semua ID cabang, jadi tentu tidak terfokus ke satu tempat untuk semua teratasi. Mungkin sebagai masukan nanti Lampung Tengah sebagai promotor pertamanya, penekannya di mana dulu, karena PR-nya tuh banyak, nggak mungkin hanya akan sekali dilaksanakan. Program yang menjadi SPM tuh banyak. Jadi mungkin Lampung Tengah akan mengambil berapa poin dulu, nanti dialokasikan yang lain berapa poin dulu. Secara prinsip semua spesialis itu akan sangat berkontribusi untuk keberadaan target SPM tercapai. Karena semua spesialis itu sangat banyak yang turunnya ke lini-lini bawah gitu, jadi memang semua itu sangat penting, termasuk di bagian promkes ya, mungkin di PDKI itu promkesnya itu sangat penting, karena kalau kita teori banyak tapi promkesnya jelek juga nggak akan tercapai ya gitu ya. Yaitu masukan dari saya, dan saya sebagai dari PDKI siap mendukung. Terima kasih. Baik, terima kasih masukan-masukan dari beberapa perhimpunan, kemudian nanti kita akan sempurnakan kembali mengenai judul. Mohon maaf saya agak terburu-buru, jadi nanti kita coba judulnya tetap dari PIT ID wilayah yang dilokasikan di ID cabang Lampung Tengah, dan terkait fokusnya
nanti coba akan kita fokuskan kembali karena seperti yang saya bilang di awal tadi ini masih berupa konsep yang mana masih meminta masukan-masukan dari sejawat senior semuanya supaya karena PIT acaranya juga ini selampung ya mudah-mudahan bisa lebih sempurna seperti itu. Oke, terima kasih sejauh-jauh sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sesi kedua pemaparan tadi tentang rencana insya Allah pertemuan ilmiah tahunan tingkat regional Lampung, Provinsi Lampung yang insya Allah akan dilaksanakan di Lampung Tengah, dimulai di Lampung Tengah, nanti penyebarannya kita buat secara estafet ke cabang-cabang yang lainnya, mohon doa dan dukungannya. Mudah-mudahan bisa kita realisasikan sesuai dengan jadwal, sesuai dengan dan juga tercapai tujuannya, itu yang lebih utama. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Muji dan juga seluruh sejawat. Untuk sesi kedua saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim dan nanti untuk kita persiapan masuk ke sesi ketiga saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.